Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang manajemen file dan folder di Termux. Jadi untuk membuat folder seperti apa, untuk membuat file seperti apa. Nah, sebagai langkah awal kita tidak bisa menyimpan file di Termux ini ya, tapi kita harus mengakses media penyimpanan Android. Jadi dengan mengetik perintah termux strip setup strip storage. Nah, Anda enter. Nah, ini karena di Android saya sudah ada sudah pernah membuat setup storage, maka ada pertanyaan apakah directory storage-nya akan dihapus. Nanti kalau dihapus berarti data-data kita yang sebelumnya itu akan dihapus. Jadi saya tidak akan menghapusnya, saya jawab no saja. Apabila yang Anda pertama kali install, maka akan terkeluar kotak pertanyaan dari Android bahwa Termux akan menginstal storage, apakah diizinkan atau tidak, Anda atau tolak gitu ya. Anda pilih tombol izinkan saja. Nah, bagaimana cirinya bahwa storage kita sudah terbaca oleh Termux? Cukup mengetik perintah ls ya, supaya jelas, tambahkan ls min la. Nah, enter seperti ini, maka inilah daftar file directory ya. Ini jadi untuk menampilkan file dan folder, gunakan perintah ls strip la gitu ya. Nah, itu perintahnya. Nah, yang kedua adalah Anda lihat di bagian kanan ini ada warna biru dan putih. Yang biru itu directory, yang putih itu file. Nah, file itu ada dibagi dua, ada file yang diawali tanda titik, ada folder yang diawali tanda yang tanpa tanda titik. Yang dengan tanda titik berarti itu adalah di hidden. Atau supaya mudahnya lihat di sebelah kanan ada drwx. D itu adalah directory, sedangkan yang tanpa D itu adalah file. Bagaimana sekarang kita masuk ke folder yang warna biru? Nah, contoh saya akan masuk ke folder storage, maka cukup ketik perintah cd spasi, nama foldernya sto, ketik aja sto, tekan tombol tab ini ya, maka dia akan langsung otomatis loncat ya, diotomatiskan minimal 3 kata 3 huruf, tekan tab maka akan ditampilkan enter. Nah, ini kita sudah masuk ke folder storage. Nah, bagaimana mencirikan bahwa kita sudah masuk? Tekan saja pwd, ketik pwd itu adalah perintah untuk mengetahui kita sedang ada di mana ya, sedang ada di folder mana. Di enter di sini berarti kita sedang ada di folder storage. Ini ujung datacom termux file home storage, berarti kita sedang di folder storage. Bagaimana kalau kita keluar dari folder storage? Cukup ketik perintah cd titik enter. Nah, itu kita sudah keluar. Sekarang kita coba dengan perintah pwd. Nah, tadi di folder storage, sekarang kita di folder home yang berarti naik satu tingkat. Nah, sekarang kita masuk lagi ke storage. Nah, untuk melihat perintah-perintah yang pernah kita berikan ke dalam Termux, kita gunakan tanda panah ke atas ini. Oh, itu tanda perintahnya ada ya, atau ke bawah. Nah, ini ada historinya. Ini supaya kita tidak lama mengetik, cari aja perintah yang pernah dipakai, kita ketik pakai lagi. Kayak ini, seperti ini saya mau menggunakan cd storage seperti ini, maka enter. Nah, kita sudah masuk lagi ke pwd-nya, di sini cari. Nah, berarti kita sudah di storage. Kita mau menampilkan isi storage-nya, berarti cari yang ls min la.
Nah, seperti ini. ls min la, maka inilah isi folder storage. Ada download, ada movie, ada musik, ada picture, ada share, ada desim. Ini yang ada di folder di device Android kita. Nah, sekarang mari kita masuk ke folder download. Maka saya ketik cd, ya, ketik lagi cd spasi dow. Nah, tekan tab, download, enter. Nah, kalau tidak ada error berarti kita sudah masuk. Bagian memastikannya, ketik pwd seperti ini. Nah, Anda lihat kita sudah di folder download. Apa isinya di folder download? Ketik aja ls strip la. Nah, seperti ini, ya. ls ini. Kalau kosong seperti ini berarti nggak ada file, di no such file atau directory, ya. Atau ini salah, ls strip, ya, jangan pakai spasi ya, la seperti ini, jangan pakai spasi, maaf, la, enter. Tuh ada ya, berarti ada pp4, ada komposer, ada soal online doc. Nah, sekarang bagaimana kalau kita akan membuat folder di dalam folder download? Misalnya kita akan membuat folder htdocs seperti ini misalnya, untuk PHP misalnya. Maka perintahnya adalah mkdir. Mkdir itu adalah perintah untuk membuat directory. Nah, perintahnya mkdir. Ketik htdocs, maka kita akan membuat folder htdocs di dalam folder download. Kita enter. Kalau tidak ada error berarti sukses. Bagaimana melihatnya? Ketik ls strip la, enter. Nah, Anda lihat di sini ada htdocs. Bagaimana masuk ke htdocs? Ya, berarti kita ketik cd spasi ht tab docs, enter. Nah, kita sudah masuk. Bagaimana melihat isinya? ls strip la, berarti ini isi folder htdoc, masih kosong. Bagaimana keluar htdoc? cd spasi titik titik, berarti keluar dari htdoc. Untuk memastikan kita ketik pwd. Nah, kita di download, ya, ls strip la. Nah, sekarang tadi mkdir untuk membuat directory. Sekarang bagaimana menghapus directory? Yang htdoc-nya kita hapus. Ketik saja rm, kepanjangan dari remove, ya. Remove, ketik htdoc-nya, tab. Kita enter seperti ini. Nah, dia error, tidak dapat menghapus htdoc. Kenapa? Karena dia directory. Bagaimana supaya menghapus? Tambahkan perintah ini, rm strip r besar, r, ya. Tambahkan nama foldernya htdocs. Artinya apa? R itu rekursif. Berarti kalau ada folder di dalam folder, ada folder isinya, nah itu akan dihapus seluruhnya. Nah, ini kenapa di sini diblokir? Maka dia Linux berasumsi jangan sampai kita menghapus folder, dikhawatirkan di dalam foldernya nanti ada folder lagi, ada isinya, ada isi, dan seterusnya. Maka untuk memastikan ini dihapus, tambahkan opsi /r, artinya rekursif. Nah, maka kita coba apakah berhasil, dan ternyata berhasil. Sekarang kita ls min la. Nah, hilang ya, htdoc-nya hilang. Nah, sekarang kita bikin lagi cd, maaf, kita bikin lagi folder yang baru, mkdir htdocs, ya, htdocs, enter, pwd, kita lihat. Nah, sekarang kita masuk ke htdocs, cd htdocs, enter. Kita isi, tampilkan isinya ls min la, enter, masih kosong. Nah, sekarang bagaimana kita membuat file baru di dalam folder ini? Bagaimana membuatnya? Nah, kita di dalam htdoc kita akan membuat sebuah file yang namanya misalnya index.html seperti ini. Misalnya index.html, saya buat filenya seperti ini. Bagaimana? Bisa dua cara.
Kalau di Linux ada perintah touch ya, seperti ini, touch nama file. Misalnya kita akan membuat file index.html, index.html, di enter. Nah seperti ini, tidak ada error. Sekarang kita pasti perintah ls min la. Nah ada ya, berarti kita membuat file dengan perintah touch. Nah bagaimana mengeditnya? Nah nanti kita akan bahas belakangan cara mengeditnya. Sekarang bagaimana kalau menghapusnya? Menghapusnya adalah rm index html. Nah gitu ya, jadi rm itu untuk menghapus file. Kalau menghapus folder tambahkan /r. Ini saya buat kesimpulan di sini untuk hari ini ya. Ini kesimpulan ini ya, seperti ini. Satu, pwd ya. Pwd adalah perintah melihat lokasi direktori yang aktif gitu ya. Yang kedua ada ls min la cd, yaitu perintah masuk direktori, masuk direktori. Jadi di sini cd-nya seperti ini, cd nama file gitu ya, cd nama file. Yang ketiga cd spasi titik-titik. Nah ini artinya perintah keluar folder. Perintah, kalau tadi masuk folder cd nama direktori ya, perintah keluar folder. Maaf, ini yang kedua itu bukan perintah masuk, bukan nama file, tapi cd nama direktori atau nama folder, cd titik-titik. Yang keempat adalah mkdir ya, mk.dir, mkdir nama folder. Ya, ini perintah untuk membuat folder. Terus yang kelima adalah rm untuk menghapus file, rm nama file untuk menghapus file. Menghapus file. Berikutnya masih rm tapi menggunakan opsi min r. rm min r itu kepanjangan dari rekursif ya, min r nama folder. Ini untuk menghapus folder. Nah berikutnya di sini adalah touch nama file, perintah untuk membuat file kosong, file baru, membuat file kosong, teks ya, file teks yang kosong atau baru
saya ganti baru aja ya, baru. Yang ke-8 apalagi ya, satu lagi ya, yang ke-8 adalah ini yang baru tadi belum dipraktekkan. 8 itu adalah DF, ini untuk mengambilkan sisa memori, sisa media penyimpanan, sisa kapasitas penyimpanan. Yang ke-9 belum dipraktekkan juga, masih DF tapi menggunakan opsi H, DF min H. Ini artinya sisa kapasitas yang mudah dibaca. Hanya itu kepanjangan dari human ya. Ya, kapasitas ya, yang mudah dibaca. Aduh, maaf ini telat. Oke, kita coba DF seperti ini ya. Maka akan kelihatan tuh folder dev.root sisanya berapa. Itu dalam satuan byte ya, satuan byte. Jadi kalau cuma DF saja itu satuannya byte. Kalau DF-nya mau menggunakan folder tertentu, misalnya DF/dev_root misalnya, dev_root benar, nah, maka yang tampilkan adalah yang dev_root-nya saja. Itu ya, dev_root, maaf dan salah. DF oh nggak bisa ya, berarti DF saja, berarti hanya untuk keseluruhan. Nah, tambahkan folder opsi -h seperti ini. Coba Abang lihat bedanya. -h. Nah, kelihatan ya, enak dibaca yang menggunakan H. Jadi di sini ada size 3,6 GB, used untuk dev_root, 3 folder dev, folder root, ya, size-nya 3,6 GB, yang digunakan 3,2 GB, tersedia 469 MB atau 88%. Dan lainnya juga sama itu ya. Untuk media di sini ada data media, ada 2,2 GB di sini. Nah, sekarang bagaimana membersihkan layar? Ketik saja clear ya, clear. Nah, berarti satu lagi ya, ini untuk bersihkan layar, maka dia akan bersih kembali. Satu lagi, exit, keluar dari emulator. Itu ya, sekian ya, exit untuk keluar dari emulator. Ini kunjungi channel saya kunjungi blog saya di http di https://os.web.id atau YouTube di channel pojok programmer ini ya. Ini kunjungi saya ya di sini ya. Ini hari ini cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.